Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari penjuru dunia. Oke, topik kita kali ini adalah para pemirsaku yang budiman. Kita tahu semua bahwa kemarin Gubernur Jawa Timur ya sudah dipanggil KPK. Tidak datang, ya, mangkir. Dan setelah ditelusuri ternyata lagi ada acara yang lebih penting dari panggilan KPK. By the way, ngomongin soal Gubernur Jawa Timur, ini ada warga Jawa Timur juga yang lagi main ke rumahnya Bapak Deddy Mulyadi di Pakuan. Ini seru ya. Pokoknya videonya bakal gue satuin jadi satu ya, dan gue persembahkan untuk kalian semuanya ya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Bocil di Way Kanan tantang Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk perbaiki jalan rusak di tahun ini. Kami doakan rezeki pemerintah lancar biar cepet dibagusin. Wah, viral di Lampung nih. Pak Gubernur, saya punya tantangan nih. Oke. Kalau berani, lewat sini akhir tahun harus sudah mulus, pakai mobil pendek. Ditunggu keberaniannya ya Pak Gubernur. Ini jalan arah ke mana nih? Waituba ke Bahuga ya. Iya. Harus lewat mobil pendek, nggak nyangkut-nyangkut, ini harus mulus-mulus, oke? Pemerinding ya gue ya. Gue nggak tahu ya kalau misalnya anak kecil bikin video kemudian mengkritik pemerintah tuh rasanya lebih nancep gitu. Nggak tahu kenapa. Kayak waktu di Jawa Barat itu di Indramayu, anak SD juga itu nancep banget dan langsung dipanggil dan semua masalah diselesaikan. Wah, ya kan, diberesin. Nah, ini nama akunnya ada Dr. Aldo. Ya, silakan kalian mampir atau follow. Mudah-mudahan ya Gubernur Lampungnya bisa mendengarkan suara rakyat. Ya enggak. Kasihan lah, ini jalannya udah hancur nih ya. Ayo dong, Gubernur Lampung, ayo gua semangatin karena keluarga saya juga di Lampung ada. Please ya, ketika ada suara rakyat seperti ini tolong ditanggapi. Ya, ditanggapi dan kalau bisa dikerjakan ya kan, ini kan sudah tanggung jawab. Ayo lupa. Mau itu jalan provinsi kayak mau itu jalan kabupaten kayak selesaikan, Pak. Panggil bupatinya, Pak. Kalau memang ini jalan kabupaten, panggil bupatinya. Beresin jalannya. Ya, ini suara rakyat, Pak. Ini loh, gue paling seneng. Mudah-mudahan viral deh ya. Ini saya kedatangan tamu istimewa nih dari Jawa Timur. Jawa Timur. Kabupaten mana, Bu? Sidoarjo. Ini khusus liburan katanya, Bu ya? Iya. Nah, jadi rencana liburannya gimana? Khusus ke Subang. Ingin ketemu dengan Kang Deddy. Walah, ini salah alamat. Ya, ini khusus ke Lembur Pakuan untuk ya jalan-jalan. Sudah berapa hari jalan-jalannya? Baru kemarin berangkat. Tadi hari pertama liburan. Langsung ke sini. Iya, Ibu nih anak-anaknya. Ayo kenalin, Bu. Ya. Yang pertama Dokter Pramilo Cokrodianto, spesialis anak. Spesialis anak, iya. Yang nomor 2 istrinya Dokter Cornelia. Iya. Spesialis juga. Belum masih dokter umum. Terus ini putrinya satu-satunya. Dokter juga. Belum. Ini mau doa restunya semoga nanti tahun ini mengikuti UMPTN. Masuk ke dokteran. Keren amat ya. Insya Allah. Terus yang nomor 2 Dr. Royhan Prayudianto, penyakit dalam. Penyakit dalam. Ya. Terus itu istrinya. Fitria Ardiani. Dokter. Dari teknik sipil. Oh, teknik sipil. Keren banget ya. Ini cucunya. Iya, yang tinggi itu Radzwa. Cucu. Sekarang di Taruna Madani. Iya. Taruna. Naik kelas 3. Iya. Ini cucunya juga. Ini yang cucu nomor 2. Ini Razan. Ini Hafiz Quran. Alhamdulillah. Ini contoh ya sebuah keluarga yang seluruh anak-anaknya jadi dokter karena papahnya dulu juga dokter dan
ibunya ini adalah pusaka bagi mereka. Rumah tangga. Apapun keinginan ibunya diikuti oleh anaknya. Biasanya apapun keinginan istrinya diikuti oleh anaknya walaupun melawan ibunya. Biasanya, tapi ini enggak. Ada lagi satu lagi yang ragil saat ini sedang ikuti pendidikan spesialis di bagian anestesi. Oh, Iya. jadi anaknya berapa ibu? 3 dokter spesialis. Tiganya dokter spesialis. Wow. Iya. Terima kasih Bu sudah berkunjung ke sini. kembali. Ya. Terima. Ya, saya juga nanti mau ke Sidoarjo, tolong cariin dokter yang bisa ngobatin hati saya. Lagi dan lagi. Nah, ini warga Jawa Timur datang ke rumahnya Gubernur Jawa Barat. Sedekat inilah dengan masyarakat ya. Sampai bukan warganya bisa sedekat ini gitu ya. Belum tentu loh main ke rumahnya Gubernur Jawa Timur bisa sedekat ini. Bener nggak? Belum tentu. Tahu diterima atau enggak. Mohon maaf Ibu, sudah ada janji belum? Pasti yang ditanyain begitu. Belum Pak, atau belum Mas. Saya memang segini mau silaturahmi main. Waduh, mohon maaf Ibu. Ibu gubernurnya sedang ada di luar kota, sedang review duren. Kalau Pak Deddy Mulyadi kan misalnya datang nih dari mana-mana kan datang. Pasti ditanya sama, pertanyaannya simpel. Sudah ada janji Pak? Belum. Saya memang kesini mau silaturahmi, saya dari kota Anu, sebutin bla bla bla, tujuan saya adalah bla 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 gitu kan. Oh Pak, Bapak Deddy Mulyadinya lagi ada kunjungan ke Bekasi atau ke mana gitu ya. Sedang ada gusur-gusur rumah yang di bantaran kali atau apalah gitu ya. Artinya kalau Bapak mau menunggu silakan gitu ya kan. Kalau enggak juga silakan pulang. Jadi ada ruang tunggunya kalau nggak salah tuh. Di rumahnya Pak Deddy Mulyadi itu ada ruang tunggu untuk tamu-tamu dari mana tuh harus nunggu gitu ya. Karena kan memang dia mah sibuk di lapangan kan gitu. Pada intinya warga Jawa Timur yang seharusnya lebih dekat dengan gubernur. Iya, Ibu nih anak-anaknya. Ayo kenalin Bu. Yang pertama Dokter Pramili Petrobianto. Ini kira-kira muka gue tempelin nama mukanya Bu Khofifah Muhrim ora ya? Absen pemeriksaan KPK Bu Khofifah Gubernur Jawa Timur. Oke. Terbang ke Cina. Hadiri wisuda putranya. Kalau emang bener ya nggak ngapa dah, absen dulu ya kan, keluarga lebih penting emang. Iya. Besok kalau dipanggil datang ya Bu. Kita gue pengen tahu nih bener apa ora gitu, terlibat korupsi suapnya apa ora. Iya. Soalnya kan kita ora tahu nih Bu, bener apa oranya gitu, terlibat korupsi apa ora, kasus suap apa ora begitu. Soalnya nih kalau bener kebukti Ibu menerima suap, sejarah baru nih Bu yang menggemparkan dunia. Tukang rujak terlibat kasus suap ya Bu ya. Makanya gue penasaran banget nih bener apa ora gitu ya. Dia terlibat. Emang geli banget sih gue Bang. Maksudnya tukang rujak terlibat kasus. Oh iya, maksudnya mungkin suka metis, suka ngerujak kali ya. Geli gue. Oke, gas. Terlibat kasus suap, gue pengen tahu ini. Kalau kelibat ya ini Bu, sejarah jadinya. Ada tukang rujak nerima suap. Besok kalau dipanggil lagi sama KPK datang ya Bu. Jangan sampai datang, ntar alasannya wisuda lagi. Madat banget loh. Khofifah tak hadiri pemanggilan KPK. Oke. Ada apa dengan Gubernur Jawa Timur ini? Jadi kasusnya adalah disinyalir ada penyalahgunaan dana hibah di daerah Provinsi Jawa Timur. Alright. Jadi awalnya adalah mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Kusnadi dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta terkait dengan penyalahgunaan dana hibah ini. Nah, Bapak Kusnadi ini menyeretlah nama Ibu Khofifah yang katanya dana hibah itu kan pasti disetujui dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa itu kan di tahun 2021 sampai 2022. Jadi katanya Pak Kusnadi ini nggak mungkin Gubernur Jawa Timur itu nggak tahu dana hibahnya kemana aja, orang dia yang ngeluarin gitu. Makanya Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah ini terseretlah dengan kasus penyalahgunaan dana hibah ini. Tapi ingat
ingat ini Ibu Khofifah dipanggil oleh KPK itu hanya sekedar sebagai saksi terlebih dahulu. Apakah nantinya akan ada nama-nama yang terseret lagi? Oh, pasti jelas ada. Pasti. Jadi jangan meledak-meledak dulu, jangan marah-marah dulu. Kita masih tunggu informasi selengkapnya dari pihak yang terkait dan berwenang ya. Sambil makan popcorn tentunya. Seru nih. Oke, sok gas lah teh. Aduh. Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Bapak Kusnadi sebut keterlibatan Ibu Khofifah Indar Parawansa di kasus dana hibah. Ibu Khofifah terlibat di kasus dana hibah. Enggak, ini bohong. Ibu Khofifah ini orangnya bersih, jujur, amanah, tidak mungkin korupsi. Ibu Khofifah tidak mungkin korupsi, ya. Jadi mungkin yang dimaksud Bapak mantan Ketua DPRD ini keterlibatan dalam tanda tangan. Oke, sebagai gubernur yang mengeluarkan uangnya, ya tentu tahu jumlahnya berapa yang keluar, tanda tangannya ya gubernur. Untuk apa ya tahu, karena ada proposalnya seperti itu. Nah, setelah uang itu ditandatangani cair kepada DPR, nah yang korupsi DPR. Dan itu sudah di luar sepengetahuan Ibu Khofifah. Yang penting Ibu Khofifah mencairkan sejumlah uang segini gitu ke DPR. Nah, habis itu DPR-nya yang korupsi. Kalau Ibu Khofifah nggak korupsi, ini Pak Kusnadi ini cari teman ya. Enggak, saya percaya sama Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, ya kan? Staff ini dah udah membela Ibu Gubernur. Ibu Gubernur gimana? Saya tak jadi staffnya, udah dibela loh. Kalau menurut kalian gimana? Ibu Khofifah ini ikut terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur tahun 2021-2022 atau enggak? Ya, coba kalian jawab untuk orang Jawa Timur. Ibu Khofifah terlibat apa enggak? Kayaknya sih enggak terlibat. Jawab. Setengah takut ya. Cari aman dia. Ibu kita tercinta mangkir guys, ketakutan kayaknya. Dipanggil KPK nih Bu. Gimana Bu? Jantung aman Bu? Kok mangkir Bu? Bilangnya sih kelalaian atau kejahatan sistemik. Dugaan kerugiannya 2 triliun loh guys. Dari tahun 2019. Ya buat penggemar pengajiannya Bu Khofifah, mohon maaf ya kalau misalkan Bu Khofifah nanti seandainya ditangkap. Karena ini udah sangat ganjil gitu loh. Sama pengabdi dan idola review buah kita, food blogger Khofifah. Kalau ditangkap absen dulu ya guys. Udah 2 triliun, Bang Jatim juga kemarin lelet, Bu Khofifahnya seakan bungkam, datang-datang yang dijalin komisaris Nurul Gufron. Padahal Nurul Gufron itu ada kode etik, melanggar kode etik tuh. Bu Khofifah. Ya semoga ini ada titik terang ya, apakah Bu Khofifah itu beneran korupsi atau tidak. Tapi kalau kejadiannya berkali-kali, dana hibahnya dikorupsi dan benar udah ada tersangkanya, ini mah bukan kelalaian, bisa jadi kejahatan sistemik. Tapi kita nggak tahu, kita serahkan ke KPK. Semoga ada berita yang setidaknya mengharukan lah. Ini 2 triliun gila, gede banget ya. Wow. Khofifah mangkir dari panggilan KPK. Ternyata bro, wongi ono ning Cino. Saiki ayo tebak-tebakan, dia mau nyepil apa di sana. Ingat kemarin saat di Mekah sing disepil watu, sing disepil kurma, padang pasir. Sekarang ayo kita tebak. Selama di Cina, Khofifah akan nyepil apa? Apakah nyepil motor listrik, mobil listrik, atau apa? Ayo konjo-konjo silakan tebak. Khofifah nyepil apa selama di Cina? Lucu ya jadinya ya. Jadi kalau gubernurnya lagi ke Cina, yang ada dalam benak masyarakat di Jawa Timur itu mikirnya adalah kira-kira bakal nyepil apa ya gitu ya. Kalau kita kan misal kayak Pak Deddy Mulyadi nih, misalkan bayangin misalnya Pak Deddy Mulyadi ke Cina, pasti kan bener-bener belajar dengan pejabat-pejabat di Cina mungkin seperti itu ya, kira-kira kebijakannya kayak gimana gitu. Gue udah yakin banget sih. Tapi kalau warga Jawa Timur ketika pejabatnya atau gubernurnya pergi keluar dari Jawa Timur ke Mekah, sudah yang disepil apa aja tadi disebutin, sampai ke Batu-Batu disepil. Gak penting banget gitu ya. Sekarang ke Cina,
Kira-kira bakal nyepil apa katanya? Motor listrik gitu ya. Pikirannya tuh udah kesana aja gitu. Karena kan kita kan apa ya? Kita kan disuguhkan dengan konten-konten yang di sosial medianya memang kayak gitu. Review gitu kan. Dia kan bukan seolah-olah kayak mohon maaf kayak seolah kayak bukan pejabat. Larinya udah kayak food vlogger. Ya begitulah. Kayak konten kreator memang vlogger banget gitu ya. Sampai akhirnya warga Jawa Timur punya prediksi kira-kira nyempil apa yuk? Sepeda listrik kah, motor listrik kah, atau apa gitu ya. Karena menurut saya Mas, kayaknya bukan sepeda listrik atau mobil listrik yang bakal direview ibu di sana. Melainkan siput. Cina kan siput. Makan makanan siputnya kuat banget gitu ya. Ciri khas Cina tuh gitu. Tapi kayaknya nih teman-teman ya. Semenjak dia dipanggil ke KPK ya kan, terus nggak datang atau nggak hadir, kayaknya rada dikurangi review makanannya. Ya karena nanti, lo dipanggil KPK nggak datang malah lagi nge-review siput lagi. Takutnya gitu takutnya. Ibu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, terbang ke China untuk hadir wisuda anaknya dan minggu depan KPK memanggil ulang lagi Ibu Hovifah. Salam APBN. Maaf ya, tadi gue sempat nyebutin TK, ternyata wisuda anaknya. Oke, guys. Ambil positif, buang negatif. Selamat datang di drama politik episode kesekian, guys. Wisuda anak di China, panggilan KPK dilupain, guys. Enggak deh, bohong, bukan dilupakan, tapi prioritas. Ya, namanya juga prioritas, guys. Ada dua kan, mau prioritasin negara dan rakyat atau prioritasin keluarga. Jadi guys, kemarin itu KPK itu memanggil Ibu Hovifah selaku Gubernur Jawa Timur ya sebagai saksi kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Jadi dipanggil KPK itu bukan buat nongkrong, bukan buat reunian, tapi dipanggil sebagai saksi. Dana hibah ini adalah uang APBD, uang rakyat guys, uang rakyat, bukan uang arisan RT sayang. Uang pribadi paham sih ya kalau wisuda anak itu adalah momen sekali seumur hidup. Tapi rakyat nunggu kejelasan dan klarifikasi itu juga nggak kalah sekali seumur hidupnya. Soalnya itu uang rakyat, dapetinnya juga susah Bu, susah. Bayangin aja ya kita sebagai rakyat disuruh bayar iuran ini, iuran itu, pajak ini, pajak itu, dan segala macamnya. Dan sekarang uangnya raib. Begitu diminta keterangan, jawabannya apa? Maaf ya, saya lagi harus terbang ke China karena saya harus menghadiri wisuda anak saya. Ibarat kata nih ya, ibarat kata ini dosen yang tiba-tiba ngilang, kita lagi skripsi. Kalau banyak yang nggak paham sini, gua kasih edukasi sedikit. KPK itu bisa memanggil ulang saksi yang berhalangan hadir, tapi alasan tidak hadirnya itu juga harus logis sayang. Halangan yang diberikan itu alasannya harus logis. Jadi nggak ada tuh alasan berhalangannya karena maaf Pak, pesawat saya udah bayar soalnya, hotelnya udah saya booking, jadi saya berhalangan hadir untuk panggilan KPK hari ini. Nggak begitu sayang. KPK itu bukan Grab atau Gojek yang bisa dijadwal ulang seenak jidat. Dana hibah atau korupsi dana hibah APBD ini adalah kasus yang sangat amat sensitif. Jadi kalau pejabat yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, diminta menjadi saksi, lalu tiba-tiba dia berhalangan, gimana rakyat tuh nggak mikir kayak ada apaan nih? KPK itu bukan event organizer yang waktunya bisa fleksibel. Sebenarnya kasus ini itu banyak pro dan kontra ya. Maksud gue bukan kasusnya, tapi kayak Bu Hovifahnya berhalangan hadir itu tuh banyak pro dan kontra. Netizen tuh banyak yang bilang ya iyalah anak kan lebih penting daripada panggilan KPK. Tapi ada juga netizen yang mikir kayak ya udah datengin aja dulu KPK-nya. Kenapa sih dimintain keterangan mesti kabur? Atau ada juga netizen yang bilang sekali dipanggil berhalangan, nanti dipanggil lagi berhalangan, lama-lama bisa nggak datang-datang, ujung-ujungnya nih kasus hilang. Dan permasalahannya kalian tahu nggak sih kalau permasalahan berhalangan kayak gini bukan sekali dua kali. Tokoh publik yang dimintai keterangan terus tiba-tiba berhalangan itu nggak sekali dua kali. Banyak banget alasannya. Ada yang tiba-tiba pergi umroh, pergi haji, ada yang tiba-tiba sakit, entah tiba-tiba lagi di negara mana. Tapi apa? Rakyat itu setia menunggu klarifikasi dari para pejabat-pejabat yang selalu dimintai keterangan oleh Kejagung, oleh KPK, oleh siapapun itu. Walau seringnya rakyat ujung-ujungnya di PHP. Kalau para pejabat-pejabat elitnya bisa mangkir saat dimintai keterangan, bisa tertunda dulu, bisa ditunda dulu saat dimintai keterangan. Kenapa rakyat waktu nyolong kayu, nyolong sendal dan segala macam gitu harus sesuai waktu menghadiri sidang pengadilan. Untuk kasus Bu Hovifah ini menurut gua ini bukan kasus sepele ya, bukan kasus kecil ya, karena mengingat Jawa Timur itu adalah wilayah yang besar, wilayah yang luas gitu ya. Jadi ini bukan masalah sepele, apalagi masalah dana hibah yang dimana kita semua tahu kalau uang itu adalah sensitif. Gua berdoa, kita doakan semuanya ya supaya KPK bisa berlaku adil, bisa melakukan penyidikan secara apa ya, secara terang-terangan, transparansi, secara tegas, ya pokoknya adil lah. Dan semoga Bu Hovifah yang dipanggil menjadi saksi itu juga bisa hadir, bisa memberikan keterangan dengan masuk akal, bisa memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Last but not least ya, gua bukan buzzer, gua orang biasa. Gua bukan buzzer, gua bukan politisi. Gua cuma rakyat kecil, rakyat jelata yang menuntut keadilan untuk negara dan bangsa ini. Jadi memang udah kebiasaan bener kata si tetehnya nih, si Jess bilang kalau
pejabat itu udah nggak aneh kalau misalnya dipanggil KPK walaupun cuma diminta keterangan doang, itu terlalu bertele-tele gitu ya. Emang sudah zaman dari dulu memang udah sering kayak gini ternyata ya. Dipanggil lagi umroh. Panggil lagi misalnya sekarang lagi ngadirin wisuda anaknya. Nah, nanti minggu depan dipanggil lagi kunjungan keluar. Padahal cuma diminta keterangan doang gitu ya. Akhir-akhir ini cuaca di Jawa Timur sangat ekstrim, dingin sekali. Siap. Aduh, namun cuaca dingin ini tidak sejalan dengan keadaan politik di Jawa Timur. Wow. Kemungkinan Bu Khofifah sekarang, Bu Gubernur kita, cuacanya sangat panas. Ya kalau tidak panas agak hangat lah. Mengingat Bu Gubernur ini kemarin dipanggil KPK berkaitan dengan dana hibah yang kalau tidak salah merugikan negara sekitar 1,2 triliun. Ya, cukup besar ya dana bagi-baginya. Akhirnya dia kalau ngomong itu plesetannya tuh gimana ya? Kelihatannya tuh kayak kaku tapi seru gitu buat gue tuh, karena dia punya ciri khas gitu ya. Terus juga tajam juga gitu guys ya. Saya mencoba untuk membaca beberapa referensi dan cukup kaget. Cukup kaget. Ternyata kasus 1,2 triliun dana hibah yang menyeret beberapa politisi ternama di Jawa Timur itu tidak membuat Pemprov Jawa Timur ini belajar dari kesalahan untuk lebih hati-hati memakai APBD untuk dana hibah. Tahun 2025 anggaran dana hibah itu bertambah besar. 3,4 triliun, gila. Informasi yang saya himpun dari beberapa media itu besarannya 3,4 triliun. Wow. 10% dari nilai APBD Provinsi Jawa Timur. Ngeri. Berduit ya. 3,4 triliun itu kalau dibelikan duriannya Bu Gubernur lagi-lagi bisa setahun itu. Makan durian gak berhenti, bisa-bisa sampai mabuk durian, bisa-bisa. 3,4 triliun lur. Gila. 3,4 triliun. Dan hibah ya. Itu kalau semisal dibagi-bagi buat masyarakat miskin, bangun-bangun rumah-rumah masyarakat miskin, bangun jalan, dijadikan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, itu kayaknya manfaatnya jauh lebih bermanfaat dah. Aduh, Bu Gubernur. Sudahlah Bu Gubernur, samperin itu KPK. Ya siapa tahu nanti KPK bisa membantu bersih-bersih di Jawa Timur lah. Ya biarkan urusan pemerintah ditangani Kang Emil. Kok kayaknya sih akhir-akhir ini lebih mentereng nama baiknya Kang Emil. Serius. Aduh, 3,4 triliun 2025 dana hibah Provinsi Jawa Timur. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Jadi Mulyadi menghadap KPK ingin melaporkan keuangan APBD bekerja sama antara pemerintah Jabar dan juga KPK. Itu tujuan utamanya melapor ke KPK kan. Sedangkan kalau Jawa Timur justru malah gubernurnya yang dipanggil. Lucu ya. Ini lucu kan? Justru gubernur Jawa Timur yang dipanggil ke KPK untuk bukan kerjasama, diminta keterangan. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.